Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bab aqiqah. Aqiqah dari kata aqqa ya aku atau aqqa ya uku, yang artinya terbelah. Bisa juga diartikan aqqa ya aku, yang artinya adalah rambut yang dibawa oleh bayi ketika lahir. Dan aqiqah pengertiannya adalah istilah untuk menyebut kambing yang disembelih ketika ada anak yang lahir. Dan keberadaan aqiqah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Karena itu ada riwayat bahwa Nabi SAW telah diaqiqahi oleh kakek beliau. Kita tidak tahu apakah para sahabat juga diaqiqahi oleh orang tuanya, namun mereka masuk Islam setelah dewasa. Dan kemungkinan ada di antara mereka yang sudah diaqiqahi oleh orang tuanya, karena aqiqah telah ada sejak zaman jahiliyah. Kemudian ketika Islam datang, tradisi ini tetap dilestarikan. Di antara dalil tentang keberadaan aqiqah di zaman jahiliyah adalah keterangan dari para sahabat bahwa dulu di zaman jahiliyah ketika ada anak yang lahir, maka disembelihkan kambing, kemudian bayinya diusapi dengan darah kambing yang disembelih. Kemudian setelah datang Islam, maka kami menyembelih kambing dan kami usapi kepala anak kami dengan za'faron, dengan minyak wangi. Yang ini menunjukkan bahasanya aqiqah telah ada sejak masa silam. Kemudian secara istilah Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat beliau tidak menyukai istilah aqiqah, namun beliau lebih menyukai istilah nasikah. Karena itu Rasulullah SAW su'ila an aqiqah, Nabi SAW pernah ditanya tentang aqiqah, lalu beliau mengatakan, lalu Nabi SAW tidak mau menjawab sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, waman nasaka nasikatan, siapa yang ingin melakukan nasikah, maka sembelihlah hewan untuk laki-laki 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor. Dan Nabi SAW tidak menyukai nama aqiqah karena dari kata aqqa ya aku, yang artinya bisa diartikan dengan kata durhaka. Kita ada istilah uququl walidain, berarti durhaka kepada kedua orang tua. Lawan dari birrul walidain. Birrul walidain berarti berbakti kepada orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua bahasa Arabnya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Karena turunan dari kata yang tidak baik, maka Rasulullah SAW memberikan istilah yang lebih bagus, yaitu nasika. Namun istilah ini tidak ma'ruf di tempat kita ya. Jarang ada orang yang kenal dengan kata nasika. Mungkin perlu kita perkenalkan di depan masyarakat bahwa di antara istilah yang lebih bagus adalah istilah nasika. Kemudian tentang hukum aqiqah. Aqiqah adalah sesuatu atau kewajiban yang dibebankan kepada orang tua untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang setara, artinya yang mirip, yang sama. Tapi sifatnya yang mirip di sini anjuran. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Berdasarkan hadis dari Salman bin Amir ad-Dabbi, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al gulami haqiqatun fa'ahriku anhu daman
wa amitu anhul adza. Setiap anak laki-laki ada akikahnya, fahriku anhu daman, tumpahkanlah untuknya darah, maksudnya sembelihlah kambing untuknya. Wa amitu anhul adza, dan hilangkanlah, buanglah al adza darinya, maksudnya di sini adalah cukurlah rambutnya. Kemudian dalil yang lain adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau beliau menceritakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'iqa 'anil gulam syatain wa 'anil jariyati syat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami untuk melakukan akikah al-gulam syatain, anak laki-laki 2 kambing, wa 'anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan 1 kambing. Kemudian dari Hasan bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatih, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, tudbahu anhu yaum as-sabi', disembelih atas namanya yaum as-sabi'ihi, pada hari yang ke-7, wa yuhlaku ra'suhu yusamma, kemudian rambutnya dicukur dan dia diberi nama. Ini beberapa sunnah yang ditekankan oleh Nabi SAW ketika ada kelahiran anak, yaitu yang paling utama adalah melaksanakan akikah. Dan akikah yang paling sesuai sunnah waktunya dilakukan di hari yang ke-7, nanti akan kita bahas. Kemudian dalam hadis ini kita bisa melihat bahwa Islam membedakan antara akikah anak laki dan akikah anak perempuan. Untuk akikah anak lelaki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing, karena lelaki dan wanita itu tidak sama. Allah berfirman, walaysa dzakaru kal untha, bahwa lelaki itu tidak seperti wanita. Maka perjuangan sebagian orang untuk menyamakan lelaki dan wanita jelas ini salah kaprah, ya. Karena kata Allah, walaysa dzakaru kal untha, bahwa lelaki itu tidak sama dengan wanita, dan lelaki memiliki jatah 2 kali wanita. Dalam masalah waris, lelaki mendapatkan jatah 2 kali wanita. Sebagaimana dalam masalah akikah, lelaki mendapatkan atau lelaki diakikahi dengan 2 ekor dan wanita diakikahi dengan 1 ekor kambing. Kemudian dalam hadis dari Hasan bin Samurah, hadis yang terakhir itu, Nabi SAW mengatakan setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Apa yang dimaksud tergadaikan dengan akikahnya? Apa makna anak itu tergadaikan dengan akikahnya? Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah ditanya bahwa anak itu tergadaikan dengan akikahnya, maknanya adalah bahwa orang tua dia mahpusun, dia terhalang untuk mendapatkan, orang tua terhalang untuk mendapatkan syafaat dari anaknya ketika meninggal. Ketika anaknya meninggal, orang tua terhalang untuk mendapatkan syafaat dari anaknya ketika anaknya meninggal belum diakikahi. Sehingga makna tergadaikan di situ, ketika si anak dia diakikahi, maka berarti si anak telah ditebus, sehingga anak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya dalam bentuk ketika dia meninggal sebelum balik akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Sebagaimana barang gadai, kita kalau punya barang dan barang itu digadaikan di tempat orang lain, bisa nggak dimanfaatkan? Jawabannya tentu tidak bisa. Saya mau memanfaatkannya nggak bisa. Kenapa? Barang itu ada di tangan orang lain, sehingga usaha apapun yang kita lakukan sama sekali
untuk memanfaatkan barang itu sama sekali tidak bisa. Barang gadai boleh dijual? Tidak boleh sampai lunas terlebih dahulu utangnya, sampai ditebus terlebih dahulu. Seperti itu pula ketika anak yang lahir dia tergadaikan, maka tidak bisa dimanfaatkan oleh orang tuanya sampai dia diakikoi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud si anak tergadaikan dengan akikahnya adalah si anak ini dia tidak bisa lepas dari ikatan setan yang mengikatnya ketika lahir, sampai dia diakikoi oleh orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dulu pernah kita singgung waktu membahas tentang Maryam, ma min mauludin illa waqad massahu ummus sibyan, waqad massathu ummus sibyan. Setiap anak yang lahir itu pasti dicolek oleh ummus sibyan. Fastahilla sarikhan, lalu si anak ini nangis menjerit. Illa Maryam wa ibnaha, kecuali Maryam dan anaknya. Siapa? Isa alaihissalatu wassalam. Anaknya Maryam, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maryam dan anaknya dua-duanya ketika lahir tidak diganggu setan. Berdasarkan apa? Atau karena apa? Karena doanya siapa? Ibunya Maryam. Ibunya Maryam namanya siapa? Istrinya Imran. Imra'atu Imran. Wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepadamu untuk Maryam dan untuk anaknya dari godaan setan. Karena doa ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan sehingga Maryam dan Nabi Isa tidak diganggu setan sejak lahir. Makanya Maryam dan anaknya tidak nangis ketika lahir. Sedangkan bayi-bayi yang lainnya ketika dia mau lahir sudah ditunggui sama Ummu Sibyan. Siapa Ummu Sibyan? Ini nama setan yang nunggui bayi yang mau lahir. Nah, itu waktu orang melahirkan juga biasa-biasa saja, rana sing medeni. Nah, nek ketok yang medeni. Rasta metu nanti bayinya ya. Wedi. Tapi Ummu Sibyan, setan yang menunggui bayi lahir ini tidak kelihatan, setannya jin. Dan dia akan memberi tanda ketika bayi itu sudah keluar, dikasih tanda iki wekku, iki kedua aku. Nanti dia akan dikuasai. Dia adalah calon yang akan dikuasai oleh setan tadi. Maka dia diikat dulu oleh setan. Ini yang akan saya taklukkan. Ini yang jadi sasaranku. Ini berlaku untuk semua bayi yang lahir. Karena itu akikah, kata Ibnu Qayyim, adalah untuk menebus ikatan setan sehingga membuat anak ini dia lebih susah untuk berbuat ketaatan. Karena itulah para ulama sangat menekankan akikah. Sampai pun orang itu tidak mampu, Imam Ahmad memfatwakan agar ngutang. Pokoknya ngutang. Beliau pernah ditanya orang yang ingin akikah tapi tidak mampu, kata Imam Ahmad, ya ngutang. Asallahu ayyukhlifahu, semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan biaya akikahnya. Yang ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad sangat menekankan agar akikah itu dilakukan, sampai pun direwangi ngutang. Tapi sekarang orang kadang tradisi terbalik ya. Untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada
ajarannya dalam Islam dilestarikan, direwangi ngutang. Tapi untuk sesuatu yang ada ajarannya dalam Islam diremehkan dan tidak diperhatikan. Kita banyak di daerah kita ada orang yang untuk perayaan peringatan orang meninggal ada yang beleh sapi. Itu Magelang daerah mana Pak? Ada yang beleh kambing itu nyewu ya, nyewu. Nanti ada yang acara apa lagi, minimal beleh pitik untuk selama dari tanggal 1 sampai 7, 40 dan seterusnya. Nah itu bagi yang tidak mampu, kalau persediaan dan jatah makanan itu hanya cukup untuk yang sumbangan kematian hanya cukup untuk sepekan, hari ke-40 sudah harus ngutang, hari keberapa lagi ngutang. Ada debat yang dilakukan oleh Idrus Romli dengan Ustadz Firanda, dan alasan Idrus Romli dia mengambil keterangan dari salah satu mufti Irak, tapi nggak jelas siapa orangnya ya. Apakah dia Syiah atau bukan. Cuman mufti Irak ini membolehkan acara tahlilan peringatan-peringatan itu dengan dasar bahwa umumnya orang yang ditinggal mati itu justru lebih kaya dibandingkan yang kanan kirinya, karena dia dapat sumbangan banyak. Tapi kalau melihat alasan ini, seharusnya tradisi ini akan dicegah kalau sudah melebihi 7 hari, karena ini akan membahayakan perekonomian bagi yang ditinggal. Karena mereka diwajibkan untuk barbitu 40, setelah 40 100, setelah 100 setahun, 2 tahun ada, terus nyewu. Nah ini berat sekali, masih ada banyak tahapan-tahapan yang harus dia lalui. Bisa jadi warisannya sudah habis ya, bisa jadi sudah peninggalannya sudah nggak ada. Kalau alasannya itu seharusnya hanya sampai 7 hari, tapi mereka tidak berprinsip demikian. Justru tetap dianjurkan, digalakkan dan terus dilakukan. Makanya beberapa tradisi yang ada di tempat kita, jika orang itu beralasan pakai logika, justru logika mereka yang membantahnya, realita membantahnya. Mereka yang nyembelih sapi itu direwangi ngutang, tapi ini akikah diremehkan, ora digubris. Korban gak pernah diperhatikan, korban hanya seumur hidup sekali. Kemudian kita lanjutkan tentang waktu akikah. Disunahkan kambing akikah disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Ada 2 cara ngitung ya, 2 cara ngitung. Hitungnya cara yang pertama H-1. H-1. Misalnya lahir dina Selasa, berarti akikahnya Senin. Terserah jam berapapun. Misalnya lahir dina Selasa awal Selasa, maka nanti akikahnya Senin, terserah jam berapa. Atau lahir dina Selasa akhir Selasa, ya terserah nanti akikahnya nanti jam berapa. Pokoknya jam tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan hari H-1. Nek lahir Rebo berarti akikahnya Selasa, lahir Jumat akikahnya, dan begitu seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya akikah adalah sama dengan hari H kelahiran. Lahir Kamis ya akikah Kamis, lahir Jumat akikah Jumat, dan seterusnya. Dan di antara hikmah kenapa 7 hari, karena ini sebagai bentuk tafa'ul, optimis, bahwa bayi ini dia telah memiliki usia melintasi semua hari yang ada di dunia. Dan hari di dunia cuma 7. Berarti setelah dia melintasi, misalnya dia lahir Sabtu, dia melintasi Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti dia telah melintasi 7 hari dunia, sehingga kita optimis dia akan bisa hidup lama. Berarti dia sudah bisa bertahan hidup selama 7 hari dunia, optimis dia akan bisa hidup sampai lama.
Karena itu sebagai bukti rasa syukur itu disyariatkan bagi kita untuk mengakikahinya. Karena dia sudah mendapatkan jatah hidup atau sudah dijamin hidup berapa hari tadi? Selama sepekan. Tudbahu anhu yaumas sabi, maka akikah disembelih di hari yang ke-7. Jika terlewatkan maka pada hari ke-14, kemudian jika terlewatkan pada hari ke-21. Berdasarkan hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-aqiqatu tudbahu li sab'in aw li arba'i asyratan aw li arba'i asyrata aw li ihda wa ishrin." Akikah itu disembelih di hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 atau 21 dari hari kelahiran. Dan di sini kata beliau hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Baihaqi. Meskipun ada banyak ulama yang menilai dhaif hadis ini, karena itu tentang masalah batasan hari, menurut hadis yang betul-betul sahih hanya hari yang ke-7. Kemudian ulama ada dua pendapat. Boleh nggak akikah lebih dari hari yang ditentukan tadi? Misalnya di hari ke-7 dia nggak mampu, di hari ke-14 nggak mampu, sampai 21 nggak mampu. Di tempat kita selapanan. Jadi le nunggak atau dawa 35 hari. Kenapa? Karena bayi harus bisa dipastikan hidup di tempat kita itu kalau sudah menjumpai 35 hari. Berarti kalau sudah 35 hari kan semua pasaran kena, semua hari kena ya. Senin Kliwon, Legi, Paing Pon ada semua. Selasa Kliwon, Legi, Paing Pon ada semua. Maka 7 hari itu 5 itu kena semua. Gandeng dia masih menganut hari pasaran, akhirnya ditunda sampai 35. Mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenal dengan Legi Paing Pon, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakannya. Tapi di tempat kita itu digunakan. Baik. Sebenarnya kalau dia tidak diikuti dengan mitos apapun, masalahnya lebih ringan. Jadi nggak boleh ada mitos apapun. Tapi orang meyakini apa? Kalau diyakini selapanan, Pak. Kenapa nggak 7? Tapi 8. Alasannya apa? Ada saja kebiasaan. Kalau tidak ada alasan, tidak ada latar belakang keyakinan, insya Allah masalahnya lebih ringan. Tapi perlu kita perhatikan, kalau dia mampu, maka jangan tunda hari yang ke-7. Kadang ada orang yang ngerti mampu, tapi sengaja nunda sampai 35. Sangat disayangkan. Padahal duitnya podo tidak. Sama atau tidak nilai harganya? Sama ya. Kecuali kalau ada pertimbangan, aku nih akikah saya kira mampu, karena uangnya belum ngumpul. Tapi ya kira-kira nek selapan lagi berarti sudah gajian, mungkin ada. Saya bisa akikah. Atau dia misalnya akikah di hari yang ke-7, harga wedhus lagi mahal, tunda dulu sampai kira-kira wayai kenaikan sekolah. Nah, itu kan harga kambing murah, langsung akikah. Kalau pertimbangan ini insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dia tidak ada pertimbangan sama sekali, nggak butuh untuk menunda akikah, maka sebaiknya tidak menunda akikah. Kalau setelah hari ke-7 sampai hari ke-21 boleh tidak? Di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh, batas maksimalnya 27. Rampung 27 nggak ada akikah. 21 ya. Dan ini pendapat Zahiriyah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa 21 di sini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Maka boleh jauh setelah itu. Misalnya dia mampu setelah anak berusia 2 tahun, ya diakikahi pas usia 2 tahun. Kapan mampunya? Sehingga dia bisa nyicil ya. Sehari 2.000, 3.000, pokoknya dicicil ke toko akikah.
Dan akikoh itu di tempat kita sing larang justru bukan akikohnya, ubur rampene yang larang. Sebenarnya tidak disyaratkan harus ada seperti itu. Intinya adalah seperti kurban. Jadi membagi daging kepada tetangga. Namun khusus akikoh karena sedikit maka dianjurkan untuk dikasih kuah sehingga dia dimasak dulu. Tapi kalau kurban mengingat banyak, maka dikasihkan dalam bentuk mentah. Dan itulah perbedaan antara akikoh dan kurban. Kalau akikoh diberikan dalam bentuk matang, kalau kurban diberikan dalam bentuk mentah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu di hadis sebelumnya di hadis tadi tentang masalah hukum akikoh, di situ tidak disebutkan kriteria hewan apa saja yang dianjurkan untuk diakikoi atau digunakan untuk akikoh. Bukan diakikoi ya, hewan diakikoi. Di tempat kita hewan diakikoi Pak ya. Kelopor gula. Nek lahir hewan sapi lahir diapakan? Dawet, didaweti. Syukuran dawet. Nek bubur nggak boleh ya, kudu dawet ya. Di orang sudah punya pos-pos sendiri ya. Di Jawa Timur itu anak-anak suka kalau sudah masuk bulan Rejab, itu ada bubur Rejab. Itu enak itu buburnya Pak. Buburnya kuning, bubur kuning campur bubur putih, campur bubur ireng. Nah, di warna-warni tapi enak, kasih urap. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Cuman di atau tradisi semacam ini, di situ ada latar belakang mitosnya. Kenapa Dawud? Kenapa kalau kambing lahir diapakan? Syukurannya bakal kambing lahir, nggak ada ya. Minimal sapi ya, Dawud. Tadi apa ya? Tentang masalah hewannya ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan akikoh harus kambing. Kalau tidak kambing nggak boleh. Akikoh dengan selain kambing tidak sah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan akikoh sama dengan kurban. Dan kurban itu yang sah apa saja? Kambing, sapi dan unta. Dan ini pendapat sebagian ulama. Karena itu kalau boleh akikoh dengan sapi selain kambing, maka boleh akikoh dengan 1/7 sapi. Jadi pribon, pas lagi ada musim kurban, dia akikoh. Urunan ikut beli sapi, disembelih, yang 6 kurban, yang dia akikoh. Boleh tidak? Boleh tidak? Berarti sapi ini ada 2 niat. Yang satu kekaan, yang lainnya kurban. Ditambahi lagi, ada juga yang ikut urunan. Jadi 5 orang kurban, yang satu kekaan, yang satu pengen walimah. Bangun itu daging larang, melu urunan sapi. Maka dalam seekor sapi ada 3 niat: akikah, kurban, walimah. Ada juga yang dia ikut urunan tapi non muslim. Pengennya gimana? Pokoknya men entuk daging oke. Ini kesempatan ada orang yang dia beli sapi 1 iuran seorang. Jadilah ada 4 niat. Pertama kurban, kedua akikah, ketiga walimah, yang keempat hanya untuk dimakan dagingnya. Dan orang kafir karena ada yang kayak gini, dia ikut urunan kurban. Ini boleh atau tidak? Ya, tidak. Boleh atau tidak? Kenapa tidak? Okay.
Gimana Pak? Fungsinya bukan kurban lagi. Kenapa? Campur-campur. Ya disembelihnya satu, tapi untuk 7 dengan niat yang berbeda. Jadi sapinya dicacah-cacah, nggih. Sapi niat akikah, sapi niat kurban, sapi niat. Baik. Dan pendapat yang benar, memang tidak ada khilaf ya. Pendapat yang benar adalah diperbolehkan. Karena satu ibadah dengan ibadah orang yang lain itu bagaimana? Terpisah. Meskipun dengan seekor sapi. Sebagai contoh begini. Ada 7 orang iuran sapi. Dan salah satu nggak ikhlas. Pamer, riak, cari kebanggaan. Karena biasanya kan diumumkan, ditulis jenenge, kemudian sebelum sholat Id diumumkan korban sapi hari ini 7, satu kelompok 7 orang disebutkan namanya Fulan bin Fulan, terus dia senang bangga. Akhirnya ada orang yang dia ikut korban hanya untuk mencari kebanggaan. Maka dalam seekor sapi ada yang ikhlas, ada yang riak. Korbannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Kecampuran riak ya. Riaknya siapa? Riaknya orang tadi. Dia ingin cari pamer, ingin pamor ketika kurban. Nah, ini di situ ada unsur riaknya dan itu dilarang. Tapi apakah mempengaruhi keabsahan orang lain? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masing-masing ibadahnya berbeda, meskipun 7 atau seekor sapi. Andaikan kalau itu tidak boleh ya, itu batal, nanti kasihan panitianya. Bapak mau iuran sapi? Ya, belajar ikhlas dulu. Nah, nanti bisa membatalkan yang lain. Siji ora ikhlas, sing 6 batal kabeh kurbane kan bahaya, padahal semuanya sudah bayar uang mahal. Ya. Makanya ulama Syafi'iyah menganjurkan 1/7 sapi dan 1 kambing itu bagus 1 kambing. Wa sab'atun minal ghanam, 7 kambing lebih baik daripada 7 sapi, daripada sapi. Kenapa? Karena kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1 nyawa penuh, tidak 1 nyawa dibagi 7. Yang kedua, lebih banyak darah nyawa yang ditumpahkan. Dan kurban itu adalah ihraqun nafs, intinya adalah mengorbankan nyawa, menumpahkan nyawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan baca hal-hal yang dianjurkan terkait dengan hak anak yang baru dilahirkan di luar akikah. Pertama adalah menggosok langit-langit dengan kurma. Maksudnya di anaknya lahir terus dihapu duwe karo kurma. Maksudnya apa ini? Langit-langit mulut. Cuma di sini nggak disebutkan ya. Menggosok langit-langit mulut dengan kurma. Tapi ya bahaya juga ini pakai terjemah kayak gitu. Tiba ini kan mangap kurma sisi gosok no. Ada yang mati gara-gara itu kan? Jadi teknik yang tidak tahu teknik. Teman saya ini, dia orang Lombok, di Taruna juga bareng. Nah, anaknya yang kedua itu ditahnik rada ogol, agak keras, sudah dikasihkan. Nah, begitu kelecet ternyata nggak masuk tenggorokan, nggak masuk kerongkongan, maksudnya tenggorokan, ke paru-paru, nggak bisa nafas.
masuk rumah sakit berhari-hari mati. Nah, dananya untuk gede karena kesalahan tahnik. Jadi yang dikasih adalah cairannya, bukan kurma yang dilumat, tapi cairan kurma yang dilumat. Kurmanya dilumat karena ludahnya itu yang diambil. Nah, kalau cairan, bayi bisa mengkonsumsi cairan sekalipun dia baru lahir. Kita tidak pernah tahu dari mana bayi itu ngerti nek cangkem nggo mangan. Dia dikasih apa di mulut kan klecet-klecet ya. Kok nggak motone ya misalnya, nek mripate kok merem aja. Tapi kalau mulut dia klecet-klecet. Baik, itulah hidayah Allah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Wulidali gulam." Ada anak yang dilahirkan, anakku yang dilahirkan. Fa'ataitu bihin nabiyya. Maka aku pun bawa anak ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammahu Ibrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim, fahannakahu bitamrah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya dengan kurma. Wada'alahu bil barakah, dan didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'ahu ilayya wa kana akbara waladi Abi Musa. Setelah itu diserahkan kembali ke Abi Musa, dan ini anak pertamanya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Baik. Kenapa sahabat punya kebiasaan semacam ini? Mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebelum kolostrum. Jadi bayi baru lahir masih ngelak gitu ya. Dia mungkin masih butuh air. Itu tidak langsung dikasih ASI, tapi dikasih tahnik agar makanan yang pertama masuk adalah ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang dia terlahir dan ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan pertama yang dia makan ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lebih penting dalam masalah tahnik adalah didoakan dengan keberkahan. Setelah ditahnik, maka jangan lupa berdoa Allahumma barik fihi, didoakan dengan keberkahan. Dan hindari tahnik dengan cara yang keliru tadi, terlalu keras, terlalu kasar. Terus siapa yang paling berhak untuk melakukan tahnik? Kalau ada, kakeknya. Atau kalau nggak ada, cari orang soleh di sekitarnya. Kalau nggak ada juga, ada orang soleh di sini, kiai, tapi ngerokok. Ini bayi ini kon tahnik sama kiai ini yang mendem kok bayi ini. Makanya tahnik itu harus orang yang anti rokok. Kalau kiai ini ngerokok, suruh tahnik, bayi begitu ditahnik bu rumah sakit. Kemudian doakan dengan keberkahan. Itu yang perlu diperhatikan ketika tahnik. Kemudian kita selesaikan aja, mengundul rambut di hari yang ke-7 dan bersedekah perak seberat rambutnya. Dari Hasan bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua anak tergadaikan dengan akikahnya. Disembelih di hari yang ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Kemudian dari Abu Rafi, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada Fatimah ketika Hasan lahir, ihlaki ra'sah, cukur rambutnya. Jadi yang nyukur siapa? Fatimah, bukan urunan gunting. Kene gunting, kene gunting, kene gunting. Bayi ini masuk angin. Jadi biarkan ibunya saja yang nyukur. Kalau nggak tega ibunya, ya minta bantuan orang lain. Tega.
misalnya bapaknya atau mbahnya atau tukang cukur. Wa tasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan 'alal masakin. Setelah itu bersedekahlah seberat perak atau dengan perak seberat rambutnya kepada orang miskin. Nah, kalau peraknya nggak punya gimana, Pak? Ya dikira-kira saja dan disedekahi pakai uang. Misalnya rambut ini saya kira-kira dia 3 gram. Ada nggak rambut bayi 3 gram? Lebih ya? Mungkin lebih, mungkin 5 gram. Nah, kemudian 5 gram itu harga perak per gramnya 20.000. Berarti 5 gram ya terus sedekah 100. Kemudian yang ketiga dihitan pada hari yang ketujuh sebagaimana diriwayatkan dari Tabrani dalam Majma' As-Shaghir. Tabrani Mu'jam, yang benar Mu'jam As-Shaghir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain wa khanatahuma li sab'i ayyam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitan keduanya di hari yang ketujuh. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sab'atun minas sunnah fis sabiyyi was-sabi'. Ada 7 hal yang bagian dari sunnah untuk anak ketika hari yang ketujuh. Pertama, yusamma, dikasih nama, wa yukhtan, dikhitan, wa yumatu adul adha, dicukur rambutnya, wa tusqab uzunuhu, dan telinganya dibolongi jika wanita, wa yu'akku anhu, diakikai, wa yuhlaku ra'suhu, dan rambutnya digundul, wa yultahu bitamin akikah, dan dia diusap kepalanya dengan darah akikah, diolesi dengan darah akikah. Tapi ini tradisi jahiliyah yang sudah hilang. Wa yatasaddaqu biwasni sya'irihi ra'sahu dhahaban au fiddah, dan bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut yang digundul. Boleh acuannya pakai emas, boleh pakai perak. Wallahu a'lam. Selesai bab akikah. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya tentang bab wasiyah, babul wasaya. Jadi ini disendirikan karena agak rumit. Nanti setelah ini tentang ilmu warisan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika